Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam kehampaan yang luas, darah mekar seperti bunga dan memenuhi area. Ye Chen dan Ling Hao bersembunyi di atas bukit tiba-tiba menawarkan susunan yang kuat, sehingga kuil haus darah baru saja bergegas masuk. Mereka makan kerugian besar dengan formasi kuat Ye Chen. Inilah mengapa Ye Chen ingin bekerja sama dengan Ling Hao. Dengan metode rahasia transfer ruang Ling Hao dan kekuatan formasi yang tak tertandingi, Ye Chen secara tak terduga dapat meluncurkan serangan guntur. Ling Hao menarik napas dan berkata, wajahnya sedikit pucat, tampaknya untuk mentransfer formasi besar itu, menguras energi besar. Jurus rahasia ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu melihat keluar, dan orang kuat di kuil haus darah telah dimusnahkan lagi. Ayo lagi. Ling Hao dan Ye Chen keduanya bekerja sama secara diam-diam. Ling Hao bertanggung jawab untuk mentransfer serangan formasi dari luar angkasa, dan Ye Chen bertanggung jawab untuk mengaktifkan formasi. Segera, arai yang baru saja menghilang segera muncul lagi di kehampaan, muncul kembali kekuatan besar. Sial, melihat situasinya, orang kuat istana haus darah bergegas kembali, beberapa orang berlari cepat, tetapi beberapa orang tersengat, dan mereka kewalahan oleh serangan medan perang, dan beberapa yang tidak terlalu kuat mati seketika. Di sisi lain, orang kuat dari istana haus darah sekali lagi mengendalikan senjata. Namun, sebelum dia benar-benar mengeluarkan senjata menyerang formasi dari Ye Chen, formasi itu menghilang. Adegan berikutnya sangat aneh. Pola tidak pernah muncul tanpa gejala, dan menghilang tanpa gejala. Setiap kali formasi serangan muncul, orang-orang di aula haus darah akan jatuh sepotong demi sepotong, sehingga sebelum perang, istana haus darah telah menderita kerugian besar. Bagaimanapun, tahap Heavenly Immortal setengah langkah dari istana haus darah mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan senjata spiritual dimasukkan ke langit, paksaan yang kuat, dan memenjarakan kekosongan yang luas. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat formasi itu dipindahkan ke luar angkasa, jadi dia menutup langit agar formasi serangan tidak muncul. Ayo serang. Melihat pembatas, orang-orang kuat di istana haus darah masuk. Ayo abis. Chu Tianzhen, mereka juga meledakkan darah mereka dan memimpin ketiga tetua langsung melawan tetua istana haus darah. Adapun para tetua dan orang kuat lainnya, mereka bertarung dengan yang lain di istana haus darah. Tiba-tiba, darah berceceran, dan langit penuh dengan orang, dan pertempuran itu sengit. Beberapa orang terus jatuh ke langit, dan beberapa orang bergegas ke langit. Raungan itu memekakkan telinga. Perlu dicatat bahwa keluarga Tianzong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak ada orang kuat untuk melawannya. Korbannya sangat parah, dan seluruh darah berlumuran darah. Ku bilang, bisakah formasinya dipindahkan? Melihat kegagalan keluarga Tianzong, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ling Hao di sampingnya. Ling Hao berkata, area telah ditutup oleh tetua istana haus darah. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Ling Hao berkata sambil batuk darah, kecuali dia mengangkat larangannya. Berbicara, Ling Hao menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat ini, Ye Chen tersenyum tak berdaya, dan juga berjalan menyusuri bukit. Ye Chen yang baru saja bergabung dengan lingkaran pertempuran. Darah Ye Chen naik, dan Ye Chen segera menghancurkan tongkat besi menghancurkan setiap lawan yang ada di depan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung lewat. Ketika Ye Chen lewat,
Ye Chen dengan sadar merampok tas penyimpanan setiap orang yang dikalahkannya. Selanjutnya, saatnya bagi Ye Chen untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Setiap Ye Chen menyerang, orang-orang di Istana Haus Darah jatuh. Jelas bahwa kekuatan tempur dapat menghancurkan banyak orang, tetapi itu bukan untuk bertarung di langit, tetapi hanya tongkat besi, sehingga orang kuil Haus Darah jarang ada yang sempat mengeluarkan jurus, jatuh satu demi satu. Tidak mungkin, Ye Chen hanya suka melakukan bisnis semacam ini, membunuh sepanjang jalan, tetapi juga meraih sepanjang jalan. Ye Chen meraih tas penyimpanan orang yang dikalahkannya. Ye Chen terbatuk, merasa sedikit malu, dan Ye Chen hanya membunuh kehampaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen menghancurkannya dengan kuat terhadap orang kuat yang bertarung dengan Ling Hao. Apa? Tiba-tiba, murid Aula Haus Darah itu menjerit, menahan berdarah, menahan kepalanya dan menendang. Adegan ini membuat mata Ling Hao tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tongkat besi hitam di tangan Ye Chen. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan tongkat besi? Itu adalah senjata yang didedikasikan untuk menyerang jiwa. Anak ini punya banyak harta karun. Ling Hao sangat tertekan dan terkejut. Yang pertama adalah formasi pertempuran dan kemudian tongkat besi. Aku tidak sebaik kamu. Ling Hao memancarkan cahaya kompleks di matanya, dan diam-diam mengatakan bahwa peringkatnya di daftar berada di belakang Qin Yu, dan itu masuk akal. Ye Chen berteriak, kau datang ke sini diam saja, tidak membantuku. Pada saat ini, Ye Chen dihadapkan dengan 4 orang kuat. Namun, bukan karena Ye Chen tidak bisa mengalahkan keempat orang itu, tetapi Ye Chen tidak ingin mengeluarkan keterampilan di depan begitu banyak orang. Tanpa mengeluarkan jurus rahasia, kekuatan tempur akan sangat berkurang, jadi Ye Chen mulai memanggil Ling Hao. Ling Hao segera datang membantu Ye Chen. Orang dari Haus Darah berteriak dengan marah dan menepuknya dengan telapak tangannya, mengguncang Ling Hao dengan muntah darah dan mundur. Namun, ketika dia berbalik, pedang Ye Chen sudah dalam perjalanan. Ye Chen sangat cepat gerakannya secepat angin. Ling Hao bergegas lagi, dan serangan pedang menghantam 4 orang itu. Pukulan berturut-turut membuat pria itu tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Dia akan bangkit dan bertarung lagi, tetapi Ye Chen telah tiba dengan pukulan keras, dan sekaligus keempat orang dari Istana Haus Darah pun hancur. Oke, kekuatan tempur Ye Chen yang luar biasa telah menarik perhatian banyak orang dari Istana Haus Darah yang kuat. Segera, seorang pria kuat di tahap Dark Space tingkat 9, menyerang dengan segel mengerikan itu meruntuhkan kekosongan. Ye Chen berteriak, ayo mundur, dan tanah dihancurkan dari lubang yang dalam. Orang kuat Istana Haus Darah melambaikan telapak tangannya lagi. Namun, pada saat ini, paksaan yang kuat dan tak tertandingi muncul, dan momentum agung meluncur dari hutan bambu kecil, dan kemudian sebuah tangan besar ditembakkan di udara untuk membuat orang kuat di Istana Haus Darah terbang di tempat dan darah muncrat. Bagaimana mungkin? Pria itu berdiri tertegun, melihat ke arah yang luar biasa dengan wajah, bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu, bisa menerbangkannya dengan satu telapak tangan, dan hanya orang yang berkultivasi tinggi seperti itu yang hanya bisa melakukannya. Semua orang kuat Istana Haus Darah tercengang, melihat hanya serangan telapak tangan bisa membuat ledakan yang mengerikan. Tetua darah yang telah bertarung dengan Chu Tianzhen sejenak menyipitkan matanya, wajahnya tiba-tiba suram, setelah menderita luka dalam, dia masih memiliki kekuatan tempur seperti itu.
Itu leluhur kita datang. Dibandingkan dengan yang kuat di Aula Haus Darah, wajah keluarga Tianzong memiliki kejutan. Dalam sorotan, sosok berbaju putih melangkah keluar dari hutan bambu, seperti raja. Itu memang leluhur tua dari keluarga Tianzong, Chu Changzong. Cedera luka dalam sembuh, dan dia kembali ke puncak masa lalu. Meski wajahnya sudah tua, darahnya tidak biasa dan agung. Dia ditutupi dengan cahaya putih berdarah, mata tua. Tidak lagi keruh, dan menjadi sedalam langit berbintang, terutama paksaan yang kuat, sehingga aula haus darah yang kuat tidak bisa menahan gemetar. Chu Chanzong, leluhur Tianzong berkata, istana haus darah aku akan menghabisi kalian semua. Dengan bisikan, dengan kepercayaan diri yang kuat dan tahu yang mendominasi, langit bergetar, dan penjara kosong dilepaskan. Melihat ini, mata Ye Chen dan Ling Hao bersinar satu demi satu, dan kekosongan di penjara, dan peta rusak yang tertutup di udara tidak lagi dibatasi, dan Ye Chen dan Ling Hao bisa bermain dengan serius. Benar-benar arogan. Orang tua berjubah ungu yang disebut keinginan berteriak dari sisi lain kehampaan dan langsung pindah ke leluhur Tianzong. Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu adalah tamparan di langit, aku akan melihatnya apa yang kamu ambil untuk menghancurkanku. Ketika dia melihat ini, leluhur Tianzong tampak dingin dan berevolusi dengan satu tangan, dan telapak tangan biasa segera ditembak. Namun, telapak tangan ini sangat luar biasa, terutama di mata Ye Chen, dan mengandung Taoisme yang tak ada habisnya, tampaknya serangan telapak tangan biasa, tetapi ini adalah perpaduan dari banyak metode rahasia dan ribuan perubahan. Boom! Dengan satu serangan, tetua darah itu terkejut dan terbang di tempat, dan seluruh lengan menjadi berdarah. Tetua darah berteriak, bagaimana ini mungkin? Dia tidak mengalami cedera luka dalam, wajah tetua darah berubah secara dramatis. Perbedaan kekuatan tempur umumnya tidak besar, jelas bukan level. Leluhur Tianzong berkata, ketika aku terkenal, kamu hanyalah bocah kecil. Pada saat kengerian, leluhur Tianzong terbang ke langit. Tetua darah berkata, saya tidak percaya. Kecanduan amarah, tangannya dengan cepat menggerakkan segelnya, dan kekosongan segera bergetar. Di belakangnya ada lautan darah bergulir di lautan darah, membawa duka dan kebencian besar, menghancurkan langit. Leluhur Tianzong berkata, kau terlalu lemah, serangan leluhur Tianzong langsung menghancurkan jurus laudan darah. Tetua darah itu memuntahkan darah dan gagal lagi. Leluhur Tianzong menyerang lagi, dan tangan raksasa itu sekali lagi menutupi langit. Apa? Seluruh dunia menderu. Di bawah, dengan teriakan Chu Tianzhen, orang-orang kuat dari keluarga Tianzong bergegas ke orang-orang kuat dari kuil Haus Darah. Kekuatan leluhur Tianzong memberi mereka kepercayaan diri yang besar dan semangat juang yang tinggi. Di sisi lain, Ling Hao telah memindahkan formasi mengerikan keluar dari ruang lagi, berdiri di atas kehampaan, berubah rupa menjadi formasi pertempuran yang tak tertandingi. Menatap kehampaan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kekuatan istana Haus Darah di bawah tingkat kelima di alam kosong tenggelam di bawah pola pertempuran. Jeritan itu tidak ada habisnya. Bunga darah merah terus meledak. Hujan turun dan menjadi merah. Itu adalah kehidupan yang hidup, tetapi sekarat satu per satu. Ye Chen tampak dingin dan tanpa belas kasihan. Dunia kultivator mungkin sekejam ini. Dahulu kala, Ye Chen ditakdirkan untuk tidak melawan kuil Haus Darah. Karena belum ada kebencian, Ye Chen tidak akan menyimpannya karena Ye Chen tahu bahwa dalam waktu dekat istana Haus Darah
akan menjadi musuh sekte Heng Yue. Qin Yu kau kejam, Ling Hao melihat Ye Chen membunuh kuartet di sampingnya. Meskipun dia tidak terlalu enggan mengakui kekuatan Ye Chen, dia masih menundukkan kepalanya yang bangga sedikit karena pria bertopeng di sebelahnya Qin Yu memang lebih baik darinya. Apa katamu? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ya, jelas, tapi Ye Chen sampai berpura-pura tidak mendengar pujian Ling Hao. Ye Chen tidak diam begitu saja. Di satu sisi, Ye Chen menyerang habis-habisan, dan Ye Chen tidak lupa menjarah harta korbannya sepanjang jalan. Ketika Ye Chen melihat tas penyimpanan pun diambil Ye Chen sepanjang jalan. Melihat Ye Chen seperti ini, orang-orang di keluarga Tianzong tidak bisa tidak meliriknya, diam-diam mengatakan bahwa pemuda yang kuat ini seperti beruang, dan itu terlihat seperti pencuri. Ye Chen berkata, harap maklum, Ye Chen tidak berhenti, masih mengambil tas penyimpanan tanpa wajah malu. Pertempuran masih sengit, tetapi keluarga Tianzong berada di atas angin akan kemenangan dengan kembalinya leluhur Tianzong dan pembantaian yang dilakukan Ye Chen sangat membalikkan keadaan. Dengan sosok berdarah jatuh dari atas, perang dihentikan sementara. Sosok berdarah adalah tetua darah kuil Haus Darah. Seluruh tubuh dipelintir, satu lengan robek, dan hanya setengah dari tengkorak yang tersisa. Dada masih berupa lubang, dan tulang rusuknya yang berdarah terlihat jelas. Leluhur Tianzong mengalahkan tetua darah. Keluarga Tianzong bersorak sebentar. Melihat orang-orang kuat di istana Haus Darah, satu persatu, wajah mereka menjadi jelek, dan mereka tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka telah kalah. Bahkan tetua darah orang yang paling kuat dalam penyerangan ini telah dihancurkan, dan tinggal di sini lagi adalah ritme kematian. Segera, orang-orang kuat dari aula Haus Darah menjauh, masing-masing terbang ke langit, dan melarikan diri karena malu. Begitu mereka yang tersisa dari istana Haus Darah pergi, leluhur Tianzong turun dari langit, dan kemudian lengan bajunya melambai, dan dia meraih serangan jarak jauh di atas bukit, segera bangkit kembali, dipenuhi dengan pancaran cahaya, dan setiap tetes nafas seberat gunung. Di tempat, orang kuat dari istana Haus Darah segera menjadi abu terbang dalam serangan itu. Serangan dari leluhur Tianzong terlalu kuat, orang-orang kuat dari aula Haus Darah dihancurkan menjadi jelaga satu persatu, dan bahkan orang kuat dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah pun, jiwanya hampir menjadi jiwa yang mati di bawah kekuatannya. Ayo pergi. Melihat ini, aula Haus Darah kuat yang tersisa tidak berani melanjutkan serangan. Kekuatan leluhur Tianzong jauh dari apa yang mereka harapkan, dan tetua darah pemimpin penyerangan pun kalah. Kecepatan melarikan diri telah mencapai yang tertinggi dalam hidup mereka. Mau pergi kemana kalian? Ye Chen melompat keluar tanpa mengetahui di mana itu. Ye Chen mengejar dan menyerang dua orang yang berada di belakang, dan Ye Chen mengalahkannya. Meskipun istana Haus Darah yang kuat ingin menyerang kembali, tetapi dengan adanya kekuatan leluhur Tianzong, semua yang tersisa dari pasukan istana Haus Darah, pergi dengan cepat. Leluhur Tianzong berteriak, kembalilah dan beritahu Yan Luo pemimpin istana Haus Darah, aku ingin bertarung dengannya, keluarga Tianzongku ada di sini untuk menemanimu sampai akhir.